Pernahkah kita duduk diam, lalu menyadari bahwa beban hidup yang terasa begitu berat sebenarnya bukan berasal dari hidup itu sendiri, melainkan dari cara kita memikirkannya. Hidup ini kadang tidak seberat itu, namun otak kita dengan pikiran yang berseliweran tanpa henti membuatnya terasa jauh lebih sulit. Kita membayangkan apa yang belum terjadi, kita membesar-besarkan masalah kecil, kita menimbun kekhawatiran esok ke dalam hari ini. Akhirnya, jiwa kita lelah bahkan sebelum melangkah. Firman Tuhan berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Sederhana, tetapi penuh kuasa. Kita diminta untuk menerima bagian hari ini, bukan besok. Mensyukuri apa yang ada, bukan terus meratap yang tidak ada. Seringkali apa yang kita rancangkan gagal. Kita menulis agenda, menyusun target, merancang masa depan dengan begitu detail. Lalu satu persatu rencana itu runtuh. Hati kita kecewa, bibir kita mengeluh, seolah dunia ikut runtuh. Tetapi, berapa kali setelah itu, kita mendapati bahwa jalan yang Tuhan buka ternyata jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih kokoh daripada apa yang kita pikirkan. Bukankah seringkali Tuhan memberi bukan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan? Yesus sendiri menegaskan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Namun kita sebagai manusia yang terbatas, justru ingin memikirkan segalanya. Kita ingin tahu masa depan. Kita ingin memastikan semua baik-baik saja. Kita ingin mengendalikan hari esok dengan cara merampas beban yang bukan jatah kita hari ini. Saat itulah kita kehilangan damai. Kekhawatiran adalah bentuk kecil dari kesombongan, sebab di dalamnya tanpa sadar kita bertindak seolah-olah kita Tuhan yang mengetahui dan mengendalikan segalanya. Padahal Tuhan hanya meminta kita berjalan setapak demi setapak, percaya bahwa di setiap langkah kita, kasih-Nya lebih besar daripada takut kita. Saudara, hari ini kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita mau terus dalam bayang-bayang kekhawatiran, ataukah kita mau hidup dalam ucapan syukur? Khawatir akan selalu membuat hidup terasa sempit, penuh tekanan, dan kehilangan sukacita. Tetapi syukur membuka mata kita melihat bahwa setiap detik pun adalah hadiah. Nafas yang masih berhembus, langkah yang masih bisa ditapaki, kasih yang masih melingkupi kita. Allah merancangkan masa depan penuh pengharapan. Yang Ia minta dari kita hanyalah jalani hari ini dan syukuri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang jujur, hati yang sering lelah, bukan karena beratnya hidup, melainkan karena pikiran kami sendiri yang terlalu bising. Ampunilah kami ya Tuhan, karena begitu sering kami mengizinkan kekhawatiran menguasai, seolah-olah Engkau tidak berdaulat atas hidup kami.
Hari ini kami mau belajar berhenti. Berhenti mengkhawatirkan esok. Berhenti menimbun beban lusa. Berhenti berlari lebih cepat dari waktu yang Kau berikan. Kami mau belajar cukup dengan hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk melihat betapa setiap tarikan nafas adalah anugerah-Mu. Bukakan mata kami untuk mensyukuri hal-hal kecil yang seringkali terlewat, seperti makanan di meja, keluarga di sisi, sahabat yang menguatkan, bahkan kesempatan untuk masih bisa berdoa. Kami percaya Engkau tahu rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka kuatkan iman kami untuk melangkah dengan percaya, bukan dengan rasa takut. Biarlah damai-Mu menggantikan resah kami, syukur menggantikan keluh kesah kami, dan iman menggantikan rasa khawatir kami. Hari ini kami memilih bukan untuk hidup dalam ketakutan, tapi dalam ucapan syukur. Sebab kami tahu Engkau Allah yang memegang kendali, dan rancangan-Mu jauh lebih besar dari segala yang kami pikirkan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.